Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitriani. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai rancangan modul ajar yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini terdapat kompetensi sosial emosional, yaitu terdapat 5 kompetensi. Yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Kemudian yang kedua ada self-management atau manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Lalu yang ketiga ada responsible decision making, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Kemudian yang keempat ada social awareness atau kesadaran sosial, yaitu kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Kemudian yang kelima yaitu relationship skills atau keterampilan sosial, yaitu kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Nah, selanjutnya di sini adalah modul ajar yang sudah saya rancang. Yang pertama adalah poin identitas dari modul. Di sini nama penyusunnya Rizka Fitriani, Satuan Pendidikannya SMA Negeri 49 Jakarta, tahun pelajarannya 2024-2025, kelas 10 fase E, kemudian untuk semester genap, mata pelajaran matematika, domainnya geometri, dan alokasi waktunya itu 3 jam pelajaran, di mana di SMA Negeri 49 Jakarta, 1 jamnya adalah 40 menit. Kemudian poin yang kedua di sini ada capaian pembelajaran fase E. Lalu ada kompetensi awal, kemudian juga ada profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya di sini ada poin sarana dan prasarana, yaitu sumber belajar dan medianya. Kemudian terdapat target peserta didik, model pembelajaran, lalu masuk ke komponen inti, yaitu ada tujuan pembelajaran, di mana di sini terdapat 3 tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan perbandingan trigonometri sinus, kosinus, dan tangen. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menghitung nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan konsep trigonometri dalam menyelesaikan permasalahan nyata. Lalu poin selanjutnya yaitu pemahaman bermakna, kemudian ada pertanyaan pemantik. Nah, di sini untuk skenario pembelajarannya, yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan di sini saya waktunya yaitu 15 menit. Yang pertama, guru menyapa peserta didik dengan salam dan menanyakan kabar peserta didik. Nah, di sini yaitu kompetensi sosial emosionalnya adalah self-awareness. Kemudian yang kedua, peserta didik dikondisikan dalam keadaan tertib dengan memeriksa kerapian diri dan kebersihan kelas. Nah, kompetensi sosial emosionalnya yaitu self-management. Kemudian yang ketiga yaitu salah satu peserta didik memimpin doa. Nah, di sini KSE-nya yaitu social awareness. Kemudian yang keempat, guru mengecek kehadiran peserta didik. Yang kelima, guru menyampaikan dan mengidentifikasi emosi yang dirasakan oleh peserta didik. KSE-nya adalah social awareness. Lalu yang keenam, guru mengajak peserta didik untuk melakukan teknik tarik nafas. Nah, di sini juga KSE-nya adalah social awareness. Kemudian peserta didik menyanyikan lagu nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Lalu peserta didik melakukan tanya jawab persepsi tentang materi sebelumnya yang berkaitan dengan materi hari ini. Kemudian selanjutnya adalah peserta didik memberikan jawaban tentang pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru. Kemudian guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan menyampaikan tujuan pembelajaran. KSE-nya di sini adalah self-management. Kemudian guru memberikan motivasi awal untuk memacu semangat belajar peserta didik dengan melakukan ice breaking. Nah, di sini juga KSE-nya adalah self-management. Kemudian pada kegiatan inti di sini waktunya yaitu 90 menit. Nah, yang fase pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah.
Yang pertama, guru menampilkan gambar segitiga siku-siku dan meminta peserta didik mengidentifikasi sisi-sisi serta sudutnya. Lalu, guru mendorong peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya terkait gambar tersebut serta memberi ruang peserta didik untuk bertanya. Nah, di sini KSE-nya adalah social awareness. Selanjutnya, melalui media pembelajaran PowerPoint, guru memberikan pendalaman materi tentang perbandingan trigonometri. Selanjutnya adalah guru mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking, yaitu tepuk semangat. Nah, di sini KSE-nya juga self-management. Kemudian pada fase yang kedua, yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang pertama, guru membentuk peserta didik menjadi berkelompok yang terdiri dari 5 anak setiap kelompoknya. Kemudian, peserta didik diberikan LKPD dan guru memberikan instruksi dalam pengerjaan LKPD. Lalu guru dan peserta didik membuat kesepakatan waktu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, di sini KSE-nya ada social awareness, relationship skills, dan responsible decision making. Kemudian, guru meminta setiap kelompok melakukan diskusi dan mengerjakan tugas yang ada pada LKPD. Nah, selanjutnya di sini fase yang ketiga. Pada fase yang ketiga, yang pertama yaitu guru memantau aktivitas peserta didik dengan melihat kekompakan kerja peserta didik pada tiap kelompok. Kemudian peserta didik bertanya kepada guru terkait dengan langkah atau strategi yang harus diselesaikan. Lalu guru memantau penyelesaian masalah setiap saat dengan berkeliling kelas. Kemudian peserta didik menyampaikan kepada guru jika mengalami kesulitan. Kemudian peserta didik menuliskan hasil diskusinya pada LKPD. Nah, di sini KSE-nya adalah Social Awareness, Relationship Skills, dan Responsible Decision Making. Kemudian, selama peserta didik menyelesaikan LKPD, guru mengamati dan melakukan penilaian menggunakan instrumen dan rubrik penilaian, yaitu Assessment of Learning. Nah, fase yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, yang pertama, peserta didik menemukan dan menyimpulkan hasil diskusi pada LKPD dan menuliskannya di lembar yang sudah dipersiapkan. Kemudian guru memfasilitasi peserta didik untuk menyampaikan proses berlangsungnya diskusi dan mengutarakan hambatan dalam mengerjakan tugas sebagai bahan refleksi kegiatan pada akhir pembelajaran. Kemudian peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok, sedangkan kelompok lain menyimak dan dapat memberikan pendapat atau bertanya. Nah, di sini KSE-nya yaitu Social Awareness, Self-Management, Relationship Skill, dan Responsible Decision Making. Kemudian di sini fase yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, yang pertama, guru mendorong diskusi peserta didik untuk memberikan tanggapan terhadap kelompok yang presentasi. Di sini KSE-nya adalah Social Awareness dan Self-Management. Kemudian, guru memberikan apresiasi kepada peserta didik atau kelompok yang telah presentasi maupun kelompok lain yang memberikan tanggapan. Lalu semua peserta didik yang telah menyelesaikan persoalan-persoalan pada materi perbandingan trigonometri dengan baik secara konseptual. Kemudian yang keempat, peserta didik mengerjakan evaluasi di akhir pembelajaran secara mandiri untuk mengukur sejauh mana pengetahuan peserta didik menerima materi yang telah diberikan dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, selanjutnya yaitu ada kegiatan penutup. Di sini waktunya adalah 15 menit. Yang pertama, peserta didik bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran yang telah berlangsung pada hari ini. Kemudian peserta didik diberikan kesempatan bertanya apakah ada materi yang belum dipahami. Lalu peserta didik bersama guru melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran. Nah, di sini KSE-nya adalah self-awareness dan social awareness. Refleksinya misalnya, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Anak-anak lebih senang belajar individu apa kelompok? Bagian mana yang menyenangkan pada pembelajaran hari ini, dan apa yang sulit pada materi pembelajaran hari ini. Nah, kemudian guru menginformasikan kepada peserta didik untuk mempelajari materi yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Lalu, menyanyikan lagu daerah yang berjudul Gambang Suling. Nah, di sini KSE-nya adalah Social Awareness. Kemudian, guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar. Lalu berdoa dengan dipimpin oleh salah satu peserta didik. Nah, di sini KSE-nya adalah self-awareness. Dan yang terakhir, kelas ditutup dengan salam dan mengingatkan peserta didik untuk tetap belajar di rumah.
Kemudian di sini juga ada poin refleksi, itu ada aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan ada aspek sikap. Kemudian ada poin penilaian, ini ada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Kemudian di sini terdapat daftar pustaka, glosarium, dan lampiran. Nah, untuk lampiran di sini ada PowerPoint mengenai materi perbandingan trigonometri. Kemudian juga ada lembar kerja peserta didik. Kemudian di sini juga terdapat instrumen penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan juga pengayaan dan remedial. Nah, kesimpulannya yaitu pentingnya kompetensi sosial emosional. Nah, yang pertama dalam pendidikan, kompetensi sosial emosional dapat membantu siswa lebih fokus, mengurangi konflik, dan meningkatkan prestasi akademik. Kemudian dalam dunia kerja, kompetensi sosial emosional juga dapat meningkatkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi. Lalu dalam kehidupan sehari-hari, kompetensi sosial emosional dapat membangun hubungan yang sehat, mengelola stres, dan meningkatkan kesejahteraan mental. Nah, untuk daftar pustakanya di sini ada dari Matematika SMA SMK kelas 10, kemudian ada E-modul perbandingan trigonometri, ada Matematika wajib kelas 10 SMA MA, dan ada latihan penilaian harian matematika untuk SMA kelas 10. Nah, sekian pemaparan rancangan modul ajar dengan mengintegrasikan nilai-nilai dari kompetensi sosial emosional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.